Selanjutnya kita akan pantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan pagi hari ini. Kita lihat seperti apa perdagangannya. Rupiah kembali terdepresi 0,08 di 14.884. Sentimen kebijakan domestik dan eksternal akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Sentimen lainnya juga berasal dari rilis data ekonomi terbaru serta perkembangan kasus COVID-19. Data inflasi Indonesia bulan Juli 2022 yang naik 4,9% year on year memberikan tekanan besar pada Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Perlahan rupiah pada hari ini diperkirakan cenderung terbatas. Mengingat dolar Amerika Serikat juga masih tertekan oleh data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang dirilis minggu lalu dan ekspektasi suku bunga The Fed. Selanjutnya kita lihat perdagangan Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini. Apa kita buka menghijau atau memerah? Pagi ini menghijau menguat 0,06% di 6.973. IHSG berpotensi konsolidasi sedikit melemah dengan jarak antara 6.900 hingga 7.000. Rilis data PMI Manufacture China yang lebih rendah dari perkiraan dan turunnya dibanding periode sebelumnya, sehingga permintaan terhadap komoditas logam Indonesia berpotensi menurun. Selain itu, inflasi di Indonesia lebih besar dari perkiraan dan melampaui target Bank Indonesia, meski di sisi lain investor juga masih mencermati rilis earning emiten di dalam negeri. Pasar masih optimis dengan sentimen yang akan menggerakkan IHSG jelang data pertumbuhan ekonomi kuartal lain. Sementara itu dari dalam negeri yang harus diwaspadai adalah perdagangan hari ini yang memang masih diproyeksikan solid. Selanjutnya kita pantau pembukaan bursa saham Asia Pasifik yang kemarin sempat ditutup menguat. Kita lihat seperti apa. Hari ini semua merah sepertinya Nikkei, Hang Seng, Shanghai Composite dan juga Kospi. Kalau tadi berita yang saya bacakan memang pada manufaktur Tiongkok pada bulan lalu menunjukkan perlambatan, tetapi pelaku pasar di benua kuning dan benua hijau tetap optimis. Di perdagangan hari pertama Agustus 2022, data aktivitas manufaktur tergambarkan pada Purchasing Manager Index PMI versi Changxin yang pada bulan lalu dilaporkan terkontraksi menjadi 50,4 dari sebelumnya pada bulan Juni di angka 51,7. Sementara dari Korea Selatan ada informasi terkait dengan inflasi. Inflasi di bulan Juli mendekati 6,3%, tertinggi dalam 24 tahun. Inflasi inti tahunan tidak termasuk harga makanan dan juga energi yang bergejolak. Kondisi inflasi di Korea Selatan tidak menutup kemungkinan akan memaksa Bank of Korea akan menaikkan suku bunga hingga 25 basis poin. Selanjutnya kita beralih ke perdagangan bursa saham Eropa yang ditutup pagi tadi waktu Indonesia. Bursa saham Eropa kita lihat seperti apa, semuanya terkontraksi, bahkan yang paling kuat adalah FTSE 100 mencapai 0,13 dan juga CAC 0,18 di 6,436. Bursa saham Eropa ditutup sedikit lebih rendah untuk memulai bulan baru di Agustus ini setelah data manufaktur zona Eropa melemah dan mencerna putaran baru pendapatan perusahaan. Saham Pearson melonjak 13% untuk memimpin Stoxx 600 setelah perusahaan pendidikan dan penerbitan di Inggris itu membukukan hasil kuartalan yang kuat. Sementara SSBC naik 6% setelah meningkatkan tujuan profitabilitas yang utamanya. Aktivitas manufaktur zona Eropa juga berkontraksi pada bulan Juli, seperti tercatat dalam PMI Manufaktur akhir. Indeks manajer pembelian S&P Global pada hari Senin kemarin memperdalam kekhawatiran bahwa blok tersebut dapat meluncur ke dalam resesi. Di bagian bawah indeks blue chip Eropa, perusahaan instrumentasi Inggris Spectris merosot hampir 6% setelah membukukan penurunan laba semester pertama, sementara belum ada data ekonomi Eropa yang akan dirilis yang dapat menggerakkan pasar. Selanjutnya kita ke penutupan bursa saham Amerika yang dilakukan pada pagi tadi waktu Indonesia. Wall Street semua memerah. Sebenarnya ada apa nih dengan Eropa dan Amerika ya? Kalau kita lihat yang paling terkontraksi cukup tinggi adalah S&P 500, bahkan hampir mencapai 3% di 0,28% di 4,118. Wall Street ditutup melemah setelah berada di sesi berombak di perdagangan awal bulan Agustus ini. Bursa saham Amerika Serikat terseret pelemahan pada saham ExxonMobil dan saham perusahaan energi lainnya, yaitu penurunannya harga minyak akibat kekhawatiran permintaan yang melemah. Akhirnya membebani sektor energi. Saham ExxonMobil ambles 2,5% dan merupakan salah satu saham yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan pada indeks S&P 500 di sesi kemarin. Saham Boeing & Co melesat 6,1% setelah Reuters melaporkan regulator penerbangan Amerika Serikat menyetujui rencana inspeksi dan modifikasi pembuat pesawat untuk melanjutkan pengiriman Boeing 787 Dreamliners.